silakan kamu tunggu sampai dia selesai. Jadi saya harus menunggu ini sekitar cukup lama teman-teman ya, sekitar 25 sampai 30 menit. Oke, tapi alhamdulillah ya, hasilnya penantian saya cukup worth it. Ini the operation completed successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan, apakah Windows kamu sering mengalami error? Baik itu freezing ataupun not responding, bahkan yang lebih parah, blue screen of death, teman-teman. Ada 5 perintah CMD atau perintah command prompt yang wajib kamu tahu untuk mengatasi error-error tersebut. Apa saja 5 perintah CMD tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, 5 perintah ini ya, ini sangat berguna sekali buat kamu yang sering mengalami error, teman-teman. Harapan saya kamu nonton sampai habis, dan kalau kamu tidak mengerti silakan kamu tanyakan saja kalau mau komentar. Tanpa lama-lama teman-teman, kita masuk saja langsung kepada perintah yang pertama, yakni cek dan perbaiki file sistem yang rusak menggunakan yang namanya SFC scan, teman-teman. Nah, semua perintah ini kita harus jalankan lewat CMD atau command prompt dan harus dijalankan dengan privilege administrator, teman-teman. Jadi kamu buka saja di sini CMD, jangan lupa ini wajib run as administrator. Yes. Di sini teman-teman saya kasih ke tengah dulu ya. Kamu tuliskan saja SFC spasi garis miring scan now. Ini yang pertama-tama harus kamu lakukan. Jadi dia akan men-scan apakah ada file sistem Windows kamu yang rusak atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya nanti saya akan percepat teman-teman. Kita enter. Ini butuh waktu teman-teman, antara 3 sampai dengan 25 menit tergantung daripada kecepatan PC kamu. Saya percepat nanti teman-teman. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sukses teman-teman. Windows Resource Protection didn't find any integrity violations. Hasil daripada SFC scan itu ada 5 teman-teman. Nah, kalau mau tahu lebih banyak silahkan kamu tonton video ini. Tidak semuanya berhasil teman-teman. Kadang ada juga yang tidak berhasil bahkan stuck. Itu yang pertama. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang kedua, yakni kita jalankan yang namanya perintah DISM teman-teman, yakni untuk memperbaiki Windows image ataupun gambaran daripada Windows tersebut. Caranya gimana? Kita tuliskan di sini teman-teman. Masih di sini juga ya, kamu nggak perlu kemana-mana kecuali kalau terjadi misalnya sesuatu yang tidak, di sini ada kerusakan baru kamu restart teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada perintah yang kedua ini, DISM teman-teman. Kemudian spasi online. Ini nggak wajib online teman-teman, tapi kalau kamu online itu lebih baik lagi ya. Lalu clean up image, spasi garis miring, langsung saja kita masuk kepada yang restore-nya teman-teman. Restore health, dia akan perbaiki, dia akan pulihkan apabila ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang rusak dengan daripada image, gambaran daripada Windows kamu. Kita langsung aja enter teman-teman. Ini juga butuh waktu ya, sekitar sama teman-teman, 3 sampai dengan 25 menit tergantung daripada kecepatan PC kamu tentunya. Oke teman-teman, pada saat saya menjalankan DISM tadi ya, dia sempat stuck pada 62,60%, 6% teman-teman. Setelah itu saya restart dan ternyata salah satu teman-teman. Jadi kalau kamu mengalami stuck misalnya ya, pada saat berapapun persen itu, sekitar misalnya udah 3 sampai 5 menit dia tidak jalan-jalan, sebaiknya kamu restart aja PC kamu. Biasanya itu ada sesuatu yang mengganjal teman-teman. Nah, jadi ini juga salah satu penyebabnya kenapa kita sebaiknya jalankan DISM ini paling tidak 1 kali dalam 1 bulan lah. Sekarang saya akan ulangi lagi teman-teman ya, mudah-mudahan yang stuck tadi pada 62,6% itu sudah tidak terjadi lagi. Oke, saya ulang lagi, DISM spasi garis miring online spasi garis miring clean up spasi garis datar image spasi garis spasi restore health restore. Oke, iya saya kira ada masalah, saya enter lagi teman-teman. Semoga kali ini lancar teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah menunggu cukup lama ya, karena ternyata alhamdulillah saya punya restore health ini atau saya punya image ini daripada Windows saya mengalami masalah teman-teman. Memang butuh kesabaran. Kalau dia stuck pada 63,2% atau 62,3% dan kamu sudah cukup menunggunya sekitar kurang lebih 5 menit, kamu restart aja. Kemudian kamu jalankan lagi di DISM teman-teman. Dan kali ini kalau dia stuck, silahkan kamu tunggu sampai dia selesai. Jadi saya harus menunggu ini sekitar cukup lama teman-teman ya. Sekitar 25 sampai 30 menit. Oke, tapi alhamdulillah ya.
Hasilnya penantian saya cukup worth it. Ini the operation completed successfully. Oke, itu cara yang kedua teman-teman. Nah kemudian sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga teman-teman. Yakni kita akan cek apakah hard disk kita bermasalah atau tidak. Sebaiknya teman-teman, kalau kamu merasa bahwa hard disk kamu masih baru, tidak ada masalah, kamu cukup jalankan yang ini aja teman-teman ya. CHK DSK spasi Charlie. Jadi sebaiknya yang kamu scan itu yang C-nya saja teman-teman ya. Lalu spasi, lalu F. F ini artinya dia fix, memperbaiki teman-teman. Dan ini waktunya cukup singkat, nggak perlu lama-lama. Tapi kalau kamu ingin yang menyeluruh, ingin dicek bad sektornya, F ini kamu ganti dengan R. Ingat teman-teman ya, ketika kamu menggunakan R, dia butuh waktu lama teman-teman. Karena dia prosesnya looping itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau kamu ingin hanya mengecek yang biasa saja, cukup gunakan ini F teman-teman. Gini F. Sekarang saya enter ya, tolong perhatiin baik-baik teman-teman ketika saya enter. Dia bilang begini, CHK Desa cannot run this because the volume is in use by another process. Oke, betul. Jadi karena sementara kita pakai teman-teman, makanya dia tidak bisa dijalankan. Nah, saran saya teman-teman, kamu langsung tuliskan Y di sini. Setelah itu ketika kamu restart, maka dia akan mengecek kamu punya hard disk ataupun SSD. Ini tergantung, bisa SSD, bisa hard disk. Kebetulan saya menggunakan SSD teman-teman. Setelah itu kamu enter. Ya, di sini tertulis the volume will be checked the next time you start the computer atau the system restart. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, kita perbaiki yang namanya komponen Windows Store. Jadi Microsoft Store ini teman. Siapa tahu kamu mengalami masalah dengan Microsoft Store kamu susah untuk download ataupun kamu tidak bisa mendownload ataupun apa saja yang terjadi dengan Microsoft Store kamu, kita akan perbaikinya teman-teman. Caranya gimana? Nah, kita masih di sini. Kamu tuliskan di sini WS Reset. Kamu boleh tuliskan WS Reset atau WS Reset Exe, nggak ada masalah, sama aja. Saya lebih suka menuliskan WS Reset, kecuali kalau ini nggak berhasil baru saya tambahkan .exe. Kita enter teman-teman. Nah ini teman-teman, layar kamu akan hitam sebentar teman-teman, dan ini ya Microsoft Store ini akan dia muncul sendiri. Kita enter teman-teman. Oke, dia langsung muncul sendiri ya Microsoft Store-nya. Nah, kamu sudah lihat teman-teman. Artinya Microsoft Store ini sudah di-reset kepada pabrikan awal. Dia akan baik lagi kalau kamu mengalami masalah teman-teman. Oke, itu yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman adalah untuk mereset konfigurasi jaringan. Jadi kalau jaringan kamu bermasalah teman-teman, apakah ada yang rusak, diakibatkan oleh virus atau VPN ataupun software jaringan lainnya, maka kita akan perbaiki. Caranya gimana? Kamu tuliskan di sini net teman-teman. Net SH lalu WinSock spasi WinSock spasi reset. Oke, jadi saya ulang lagi teman-teman ya. Net SH WinSock lalu reset. Jadi ketika kamu mengalami WiFi yang tidak bisa terhubung, browser kamu tidak bisa membuka situs, serangan daripada virus ataupun malware, pokoknya intinya jaringan kamu bermasalah. Jadi kita akan meresetnya. Saya enter teman-teman, lihat, tolong perhatiin baik-baik ya. Nah, kamu sudah lihat ya, successfully reset the WinSock catalog. You must restart the computer in order to complete the restart. Restart komputer, maka dia akan sudah perbaiki. Kamu sudah lihat teman-teman, ada 5 ini perintah CMD yang bisa memperbaiki Windows kamu. Dan yang paling lama tadi adalah yang namanya DISM teman-teman. Alhamdulillah DISM saya bermasalah tetapi sudah diperbaiki. Dia butuh sekitar kurang lebih 1 jaman teman-teman untuk memperbaikinya. Makanya video ini agak lama. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sekali lagi, kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.